Halo Sobat Donghua, pasti kalian penasaran kan dengan keseruan BTTH Rana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa warisan sang permaisuri bukan hanya kekuatan, tetapi juga awal dari konspirasi besar. Di satu sisi, Taisu melalui Lord Su telah menyiapkan pengepungan besar dengan klon tingkat kelima dan aliansi para pakar demi membunuh Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan krisis terbesar sejak tiba di dunia Shanghai, sehingga memilih bersikap sangat berhati-hati, memperkuat persiapan, mencurigai pihak-pihak tertentu, dan mengasah kartu truf seperti bendera penekan jiwa serta api asal pemusnahan. Pertarungan besar tak terelakkan, kedua pihak sama-sama bersiap dan badai penentuan hidup mati kian mendekat. Xiaoyan melepaskan api asal peringatan keluar tubuhnya. Sekilas api itu tampak redup, seolah hampir padam. Namun sebenarnya, hanya Xiaoyan sendiri yang bisa merasakan bahwa di dalamnya tersembunyi energi yang sangat mengerikan. Kekuatan itu tidak menghilang, melainkan sengaja disembunyikan. Api itu bagaikan matahari yang awalnya menyala terik, tetapi kini seolah menyusut dan bersembunyi di dalam sebuah lubang hitam. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan, melainkan karena dia enggan memperlihatkannya. 3 sumber api utama milik Xiaoyan dikirimkan satu persatu untuk mendekati api peringatan. Api tersebut tidak menunjukkan sikap ramah, dia bahkan langsung menelan energi yang mendekat. Namun anehnya, setelah menelan semuanya, tetap tidak ada reaksi apapun. Xiaoyan mengingatkan kening. Dia segera menyadari bahwa dirinya harus benar-benar beradu kekuatan dan kehendak dengan api peringatan ini. Baginya, api tersebut adalah api milik seorang penguasa sekte yang telah lama menyatu dengan jiwa dan esensi pemilik sebelumnya. Karena itulah api itu tidak mau tunduk kepada Xiaoyan dan menolak untuk digunakan olehnya. Seketika tubuh Xiaoyan mundur ke belakang. Meski semua orang diliputi kebingungan, mereka melihatnya berhenti ratusan sang jauhnya. Semua, lindungi aku. Bintang putih di antara alis Xiaoyan berkilau. Ki dan darah di seluruh tubuhnya meledak dahsyat. Gelombang kekuatan darah yang mengamuk bahkan membuat para manusia pohon yang mengamati dari jauh ikut terkejut. Betapa dominannya kekuatan fisik ini. Semula mereka mengira sangat jarang ada manusia yang mampu melatih tubuh fisiknya hingga ke tingkat ini. Namun tubuh Xiaoyan yang kini terpampang di hadapan mereka bahkan setara dengan Xuan Huang yang telah membuka penuh kekuatan garis keturunannya. Xuan Huang menarik nafas dingin. Tatapannya pada Xiaoyan dipenuhi kekaguman dan keterkejutan yang tak disembunyikan. Aku sempat mengira diriku sudah termasuk jenius. Namun dibandingkan dengan Yang Mulia, aku benar-benar tak berarti. Sungguh tak berarti. Untunglah aku adalah sahabat Yang Mulia, bukan musuhnya. Memiliki seorang kuat sepertinya sebagai teman benar-benar sebuah keberuntungan. Xuan Huang menyilangkan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat kekuatan Xiaoyan, wajahnya justru tampak semakin puas. Setelah mundur ratusan zang, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya saat ini. Tujuannya satu, menghancurkan api peringatan. Dia menatap titik hitam kecil yang melayang di hadapannya, yang memancarkan cahaya api lemah. Tanpa ragu, kelima jarinya mengepal kuat. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Semua orang belum memahami apa yang tengah dia lakukan. Namun pada detik berikutnya, dari kepalan tangannya cahaya merah meledak liar. Boom! Ledakan mendadak itu sepenuhnya di luar dugaan siapapun. Banyak yang refleks menciutkan leher karena terkejut. Tubuh Xiaoyan seketika hancur menjadi daging dan darah. Sebuah energi merah menyapu keluar bagaikan kilat. Jika diperhatikan dengan seksama, itulah kekuatan api yang amat brutal dan tak terkendali. Apa yang terjadi? Xuan Huang pucat pasi, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh fisik Xiaoyan yang begitu kuat meledakkan dirinya sendiri. Long Yi melangkah maju dengan wajah cemas. Namun hanya Raja Tianzang yang mengayunkan kendi araknya dengan tenang. Dia melirik Long Yi dan menggeleng pelan. Long Yi segera mengalihkan pandangan ke sekeliling, tetap mematuhi perintah Xiaoyan dan menjaga area sepenuh tenaga. Meski tak mengerti apa yang sedang dilakukan ayahnya, dia masih bisa merasakan aura Xiaoyan belum menghilang. Di tengah kabut darah dan serpihan daging, tiba-tiba terbentuk puluhan bayangan. Setiap satu di antaranya adalah Xiaoyan. Puluhan sosok itu bergerak serempak, mengulurkan tangan untuk menangkap seberkas cahaya merah. Gerakan mereka saling bersilangan secepat kilat. Namun setiap kali cahaya itu tergenggam, sosok tersebut kembali meledak, berubah menjadi kabut darah. Tangkap, meledak, tangkap lagi, meledak lagi. Seakan tak pernah mengenal lelah. His, aku mengerti sekarang. Xuan Huang tiba-tiba berseru. Inilah alasan mengapa kekuatan fisik saudara Xiaoyan begitu mengerikan. Dia menggunakan kekuatan yang mendekati sumber api itu sendiri untuk menempa dan menghancurkan tubuhnya. Begitu rupanya. Benar-benar, berada di sisi seorang kuat membuat kita turut memahami metode kultivasi yang dalam dan tak terduga.
Setelah ini selesai, aku juga akan mencari satu sumber api untuk menempa tubuhku. Teriakan Xuan Huang membuat Feng Xi di sampingnya terkejut. Klan Feng menekankan keseimbangan tubuh dan jiwa. Berbeda dengan klan naga yang senantiasa mengejar kekuatan fisik hingga batas ekstrim. Namun metode ini sangat bergantung pada garis keturunan naga, serta memerlukan penderitaan kultivasi tanpa akhir. Karena itulah, garis keturunan 9 yin terlihat begitu berharga. Xuan Huang tanpa sadar menatap Long Yi. Dialah yang paling memahami betapa mengerikannya kekuatan 9 yin. Dengan tingkat usaha yang sama, pemilik 9 yin mengalami peningkatan kultivasi yang luar biasa cepat dan hampir tak pernah menemui batas tubuh fisik. Selama keberuntungan mencukupi, 9 yin bahkan mampu berkembang menjadi eksistensi setingkat dewa dunia. Namun tak seorang pun tahu betapa mengerikannya kekuatan 9 yin yang dapat tumbuh tanpa batas di berbagai dunia. Dan pada akhirnya, di satu titik waktu tertentu, eksistensi semacam itu tetap akan gugur. Yang tersisa hanyalah warisan garis keturunan yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Itulah takdir Long Yi, dan juga terikat erat dengan Xiaoyan. Karena keberuntungan besar yang mengerikan itulah, warisan tersebut jatuh ke tangannya. Sayangnya, 9 yin telah gugur terlalu lama di dalam arus nafas dewa. Catatan mengenainya pun hampir punah. Tak ada yang menyangka 9 yin bisa sekuat ini. Sementara itu, Xiaoyan di kejauhan masih terus mencoba menangkap cahaya merah itu. Namun tak peduli seberapa keras dia berusaha, pada saat tersentuh tubuh fisiknya selalu terkoyak habis oleh kekuatan kehancuran tersebut. Hingga akhirnya, jumlah bayangannya semakin berkurang, sampai tersisa hanya kabut darah emas dan serpihan daging. Cahaya merah itu melayang perlahan di antaranya, berkeliaran tanpa arah. Seolah menyadari bahwa Xiaoyan telah benar-benar hancur, bahkan auranya pun sepenuhnya menghilang. Yang tersisa hanyalah api pemusnah. Xiaoyan pernah mengetahui bahwa penguasa pemusnah adalah sosok yang sangat membenci dunia. Dan pada akhirnya bahkan apian pemusnah yang mengikutinya tampak tak lagi berarti baginya. Api itu ditinggalkannya sendiri. Pada saat itu kabut darah di sekeliling tiba-tiba beriak perlahan. Sebagian darinya mulai menggumpal dan membentuk wujud, menjadi sosok tubuh ramping seorang wanita. Saat sosok itu muncul, api pemusnah mendadak terhenti, lalu melesat ganas. Detik berikutnya kilatan dingin menyambar. Wanita itu terbelah menjadi dua. Api pemusnah yang semula tenang seketika mengamuk. Namun satu demi satu sosok wanita yang sama terus muncul. Dan setiap kali api itu mendekat, sosok tersebut meledak. Wanita itu adalah wujud penguasa pemusnah, penampakan dari mantan tuanya. Akhirnya, seluruh ruang dipenuhi bayangan sang penguasa. Api pemusnah pun kehilangan arah dan tak tahu harus menuju kemana. Semua kehendak yang kau warisi darinya seharusnya telah sirna. Terdengar suara tenang. Kau hanyalah sumber dari energi ilahi. Jangan lupa, aku bisa menggunakan takdir dan energi ilahi untuk menghapus seluruh ingatanmu tentang dirinya. Dia menggunakan kehancuran untuk memusnahkan makhluk hidup. Sedangkan jalanku adalah menggunakan kehancuran untuk melindungi semua makhluk. Begitu kata-kata itu berakhir, seluruh bayangan penguasa pemusnah runtuh. Sebagai gantinya tubuh Xiaoyan kembali terbentuk, berdiri di hadapan api peringatan. Sekarang aku beri kau pilihan, ucap Xiaoyan dingin. Entah aku menghapus seluruh ingatanmu, atau mulai saat ini kau tunduk padaku dan menjadi kekuatanku. Kau memang memiliki kesadaran emosi, namun jangan lupa, kau hanyalah sumber energi ilahi. Semua ini sebenarnya tidak pantas kau miliki dan aku bisa menghapusnya kapan saja. Sejak awal, Xiaoyan menghancurkan dirinya sendiri, menembus dengan jiwa dan kehancuran, untuk menemukan alasan mengapa api peringatan terus bersembunyi. Yang mengekangnya ternyata adalah kehendak dan niat agung dari penguasa sebelumnya, yang begitu kuat hingga bahkan api itu sendiri tidak mampu melepaskan diri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.